Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali saya ingin share sesuatu yang di luar pelajaran ya, atau sesuatu yang di luar materi kuliah untuk berbagi pendapat atau berbagi pandangan. Sekali-kali. Kenapa kok kita harus belajar fisika? Apakah harus kita belajar fisika? Ya nggak harus ya. Apakah dalam hidup yang sekali ini kalau tidak belajar fisika itu sebuah kesalahan? Ya nggak juga ya. Maka tidak harus juga belajar fisika. Tapi kalau kita belajar fisika, maka itu adalah sebuah pilihan. Dan apa yang kita dapat nanti kalau kita belajar fisika? Yang didapat satu orang dengan orang yang lain mungkin beda-beda. Tapi saya mencoba menyampaikan pandangan saya tentang manfaat dari belajar fisika. Manfaat itu banyak kan. Ini menurut saya. Apa yang kita cari sebenarnya dari belajar fisika itu? Apakah pekerjaan? Ini setiap orang butuh gitu ya. Tidak dapat dipungkiri dan bukan sebuah kesalahan kalau misal kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pekerjaan ya, karena ini mungkin sarana untuk mencari nafkah dan sebagainya, itu bukan sebuah kesalahan menurut saya. Tapi itu masih belum ke tujuan akhir ya, belum ke tujuan yang sebenarnya tujuan, karena kita kalau sudah mendapatkan pekerjaan ya masih, kenapa kok harus mendapatkan pekerjaan, masih ada tujuan lagi yang selanjutnya itu. Maka saya ngomong itu bukan tujuan akhir. Apakah kita belajar fisika untuk mendapatkan atau untuk mengetahui tentang kebenaran? Apakah dengan belajar fisika kita akan tahu tentang rahasia-rahasia alam semesta yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mengetahui rahasia dari alam ini, tapi pengetahuan yang mutlak benar gitu. Apakah seperti itu? Apakah ada jaminan bahwa fisika bisa menjawab ke rasa penasaran kita tentang kebenaran sejati gitu? Apakah fisika mampu, atau justru fisika nggak mampu? Lalu kenapa kita belajar fisika? Kalau untuk pekerjaan tadi oke, tapi itu bukan tujuan akhir sekali. Kalau untuk mencari kebenaran, sehingga ada yang belajar fisika kemudian dia kekeh, dia merasakan bahwa dia mengetahui, dia bisa menentukan kebenaran dan menolak suatu pandangan lain karena yakin bahwa yang dipegangnya adalah sudah benar-benar kebenaran itu. Sehingga kalau ada pandangan lain dia menolak. Apakah benar seperti itu? Apakah fisika mampu menyajikan yang namanya kebenaran yang mutlak itu? Banyak orang belajar fisika kemudian dia menjadi agnostik atau ateis. Ya, karena dia mempunyai standar untuk bagaimana mengakui suatu kebenaran itu. Makanya fisika ini seperti pisau gitu ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk membantu kebutuhan kita, untuk untuk memotong buah atau untuk yang lain bisa. Tapi pisau juga bisa kita gunakan untuk membunuh orang. Maka tidak ada yang salah dengan fisika, yang salah adalah bagaimana kita menggunakan fisika. Meskipun salah atau benar itu sebenarnya nanti juga bergantung pada pandangan kita tentang benar dan salah. Memang dari sini pun saya tidak akan mengatakan bahwa yang saya katakan adalah pasti benar gitu ya. Tidak ada jaminan apa yang bisa saya berikan kalau saya mengatakan ini adalah pasti benar, nggak ada. Maka saya katakan lagi ini adalah pandangan saya gitu. Oke. Saya nggak mau bahas tentang mencari pekerjaan tadi, itu udah. Tentang yang saya mau bahas adalah tentang apakah benar fisika bisa menemukan kebenaran mutlak gitu. Ketika kita belajar fisika, kemudian biasanya, karena fisika ini dari barat ya, biasanya kita akan terkotakkan cara pandang kita bahwa banyak hal yang tahayul, yang tidak mungkin kita percaya. Akhirnya ketika kita belajar fisika,
sesuatu hal yang terkait dengan pandangan-pandangan orang Jawa atau orang Cina atau orang mana yang mungkin punya falsafah sendiri gitu ya, yang tidak benar-benar sejalan dengan fisika, itu biasanya kemudian kita tolak gitu. Termasuk juga agama gitu ya. Sebagian juga ada yang menolak ketika sudah benar-benar belajar fisika sampai ke yang jauh gitu. Tapi alasan kita menolak itu sebenarnya apa? Di fisika kita bahasa yang digunakan adalah matematika. Bahasa di dalam fisika itu adalah matematika. Matematika sebagai bahasa. Ya. Artinya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain melalui fisika, maka bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi itu adalah matematika. Kita bisa menyusun suatu pernyataan atau kalimat menggunakan persamaan-persamaan matematis. Gitu ya. Dan tentu benar salahnya atau valid atau tidaknya suatu pernyataan yang diungkapkan di dalam fisika itu penentunya adalah logika. Logika. Sesuatu yang tidak sejalan dengan kaidah logika tidak dapat diterima secara logika, maka itulah yang dikatakan salah. Gitu. Maka di dalam fisika ini sangat berperan adalah logika. Ya, logika. Apakah logika menjamin bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan yang namanya kebenaran mutlak? Saya ulangi. Apakah logika bisa menunjukkan kita kepada kebenaran sejati atau kebenaran mutlak? Mari kita lanjut untuk membahas secara khusus tentang logika. Logika. Logika ini apa toh? Logika adalah sekumpulan kaidah yang menentukan valid atau tidak validnya suatu penarikan kesimpulan. Logika adalah penentu validitas atau valid atau tidaknya suatu penarikan kesimpulan. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya adalah gini. Misalnya kita mengetahui bahwa jika ya, nggak usah saya tulis, saya malas. Saya hapus lagi. Jika saya mendapatkan uang, maka saya bisa beli rumah. Misal, jika saya bisa beli rumah, maka saya bahagia. Oke. Ada kalimat, jika saya bisa mendapatkan uang, maka saya bisa membeli rumah. Gitu ya. Kemudian ada premis kedua, jika saya bisa membeli rumah, maka saya bahagia. Kemudian kita bisa menyimpulkan dengan logika. Kita menyimpulkan dengan logika bahwa jika saya mendapatkan uang, maka saya akan bahagia. Kalimat itu sah, benar. Kalimat itu benar, kalimat itu sah secara logika. Oke ya. Berarti misal ada pernyataan, jika P secara umum, maka Q. Kemudian jika Q, maka L. Maka kita bisa menyimpulkan, ini dengan silogisme ya, jika P, maka R. Gitu. Dan masih banyak cara penarikan kesimpulan yang lain, ini bukan satu-satunya gitu ya. Ini adalah salah satu contoh cara orang menarik kesimpulan. Di dalam otak kita seperti tertanam suatu mesin atau suatu bahasa program itu ya. Yang kalau ada pernyataan seperti ini, kemudian ada pernyataan seperti ini, maka kita akan mengatakan bahwa ini sah. Pernyataan ini menjadi sah. Oke. Pernyataan ini kita katakan benar dengan mesin logika tadi. Ya. Dengan bahasa pemrograman logika yang ada di dalam otak kita itu. Sejak kita lahir sudah tertanam kaidah-kaidah atau pola-pola atau aturan-aturan bermain untuk menentukan kebenaran seperti itu di dalam otak kita. Kita mengatakan jika P maka R. Apakah ini benar? Iya, ini benar. Jika ini benar, ini benar gitu ya. Jika dua premis yang kita utarakan atau kita berikan sebelumnya benar, maka
kesimpulannya adalah benar. Oke, benarnya kesimpulan ini didasarkan dari kebenaran premis-premis atau pernyataan-pernyataan yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan itu. Kemudian pernyataan P, jika P maka Q ini benar, itu juga ditentukan oleh kebenaran pernyataan P dan pernyataan Q itu sendiri. Pernyataan jika P maka Q, kebenarannya ditentukan oleh kebenaran pernyataan P dan kebenaran pernyataan Q. Oke, kalau kita turut terus semakin lanjut, maka kita akan bertanya, apakah pernyataan P ini benar? Kalau pernyataan P ini benar, karena dia adalah juga kesimpulan dari pernyataan sebelumnya lagi, misal, maka kita akan menanyakan lagi, apakah pernyataannya sebelumnya lagi itu terjamin benar, dan kita akan selalu bisa meruntut menanyakan ya, sampai ujungnya itu pernyataan itu apakah benar itu. Nanti kita akan sampai pada pernyataan-pernyataan awal gitu, yang ternyata itu bukanlah kesimpulan dari pernyataan yang lain, tapi pernyataan itu adalah hanya kesepakatan atau keyakinan kita. Jadi kebenaran-kebenaran pernyataan di dalam logika dasarnya ternyata adalah keyakinan atau kesepakatan gitu ya. Dan suatu keyakinan atau suatu kesepakatan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya selain hanya diyakini atau disepakati. Dan kita mengkonstruksi kebenaran-kebenaran ini berdasarkan keyakinan-keyakinan itu. Kalau orang berbeda keyakinan, maka dia akan berbeda konsepnya tentang kebenaran. Kalau orang berada di perkumpulan yang berbeda, sehingga kesepakatannya tentang kebenaran di dalam perkumpulan itu berbeda, satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka konsep benar tidaknya yang dipegang oleh orang itu dengan orang dari kelompok lain berbeda. Maka kita selalu mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan-keyakinan. Ya. Keyakinan-keyakinan. Dan ini juga yang berlaku di dalam fisika. Maka jangan dianggap bahwa fisika terbebas dari yang namanya keyakinan. Ada semacam iman di dalam fisika. Keyakinan-keyakinan. Hukum-hukum fisika didasarkan pada pernyataan-pernyataan awal yang berupa keyakinan seperti ini, atau disebut sebagai postulat. Postulat itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dia hanya bisa diyakini. Kalau kita nggak yakin dengan postulat, maka kalau kita nggak yakin dengan postulat itu, ya kita nggak bisa bicara setelahnya. Untuk kita bisa berbicara setelahnya tentang di dalam fisika ini, ya harus sepakat dulu dengan postulat yang disampaikan ya. Di dalam fisika, orang mungkin berangkat pertama kali dengan mengumpulkan data ya, atau eksperimen gitu. Eksperimen. Dari eksperimen dia mengumpulkan data. Dari sini sebenarnya sudah ada yang namanya keyakinan. Keyakinan apa? Yaitu keyakinan bahwa sesuatu dikatakan benar jika dia adalah diterima oleh panca inderanya. Karena yang namanya eksperimen atau pengamatan itu kita menggunakan indera yang 5 gitu. Entah dengan mata atau dengan pendengaran atau dengan yang lain gitu ya. Dengan panca indera kita akan mendapatkan data itu dan kita mengatakan datanya benar, valid. Ya karena panca indera kita mengiyakan, oh kita melihat, oh kita mendengar, oh kita ini. Gitu ya. Kita mendengar suara, kemudian kita mengukur sesuatu kita dengan menggunakan alat ukur. Itu kan ada melihat, ada atau dengan mendengarkan, atau dengan sentuhan, atau dengan yang lain. Ya. Tapi itu kemudian kita katakan benar itu ya, karena indera kita mengatakan iya. Kita melihat, kemudian kita mengatakan iya ada, karena kita lihat gitu misalnya gitu. Sudah ada keyakinan di situ. Sudah ada keyakinan di situ. Kemudian data itu terkumpul, dan kemudian kita memproses data itu, dan belum tentu cukup pengetahuan kita untuk memproses itu. Akhirnya kita memasukkan, atau bukan kita ya, entah ilmuwan atau siapa ya, yang kemudian untuk terjawab
data itu supaya dapat disimpulkan dan sebagainya, kemudian dia memasukkan keyakinannya yang namanya postulat atau semacam cara pandang atau suatu kalimat yang harus diakui benar supaya bisa terjawab tentang data tadi, supaya logis itu. Supaya logis maka dia harus mengeluarkan pernyataan atau postulat. Untuk harus diakui tanpa pembuktian. Postulat itu banyak, dalam fisika banyak postulat gitu ya. Misalnya tidak ada kelajuan yang lebih tinggi dari kelajuan cahaya, misalnya seperti itu. Ya kita tinggal percaya dong atau nggak percaya gitu ya. Jelas ada postulat di sini, ada keyakinan. Kemudian dari keyakinan dasar itu kita bisa menurunkan entah dengan matematika atau sebagainya, kemudian muncul kesimpulan-kesimpulan atau mungkin muncul rumus-rumus di dalam fisika yang kita gunakan untuk apa? Untuk meramal gitu ya. Untuk meramal masa depan. Salah satunya iya. Jadi jangan dikatakan fisika itu bebas dari ramalan gitu ya. Kita meramal bahwa kalau kita memegang batu, kemudian kita lepaskan, batu itu jatuh kan? Kita memegang 10 kali, kita lepaskan, ternyata jatuh terus. Dengan pola itu kita mengatakan bahwa bumi memiliki gaya tarik atau gravitasi, kemudian kita merumuskan gravitasi. Misal, apakah ada jaminan bahwa 1000 kali kita melepas batu mas pasti akan jatuh? Mungkin kita akan mengatakan pasti jatuh, tapi pasti jatuh yang kita katakan tadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah memasukkan keyakinan kita. Kita sudah yakin bahwa sesuatu yang berpola seperti itu pasti akan terulang polanya. Berarti batu pasti jatuh. Akhirnya kita menganggap bahwa hukum gravitasi adalah pasti mutlak kebenaran. Oke, tidak ada yang bisa membuktikan apakah itu benar. Kalau saya coba sampai 1 juta kali, apakah pasti benar? Kita mungkin mengatakan pasti benar, tapi coba di ini pasti itu adalah ada keyakinan kita yang masuk ke situ. Karena kita nggak ada cara untuk membuktikan benar tidaknya. Terbayang ya, fisika tidak akan pernah bisa menentukan kebenaran mutlak. Meskipun mungkin beberapa orang mengatakan bahwa kebenaran yang ditangkap melalui panca indera seperti itu dan diproses menggunakan logika seperti itu adalah yang paling elegan dibandingkan dengan cara yang lain. Mengapa? Karena yang kita punya hanya logika. Yang kita punya, yang kita miliki, yang dimiliki seragam oleh semua orang di dunia ini adalah logika. Sehingga kalau sesuatu itu dapat dikatakan benar atau salah menurut logika dan dapat diiyakan menurut panca indera, maka itulah yang harus dikatakan benar, yang lainnya enggak gitu. Tapi sekali lagi, tidak benar-benar ada cara untuk menentukan kebenaran yang mutlak hanya dengan menggunakan logika. Lalu dengan cara apa kita menentukan kebenaran mutlak kalau tidak dengan menggunakan logika? Apakah masih ada cara? Oke, mungkin orang, saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Apakah ada cara mengakses data selain menggunakan panca indera? Ya, apakah ada? Apakah ada cara mengakses data di luar diri kita misal tanpa menggunakan panca indera? Ini aja, apakah ada? Ini juga terkait dengan pengalaman orang itu sendiri dan keyakinan juga. Mungkin ada orang mengatakan ada, tapi kan dia yang mengalami, bukan saya nggak tahu. Karena sepanjang yang saya tahu, kalau saya mau menangkap data dari luar diri saya yang menggunakan panca indera. Kemudian ada yang mengatakan, jangan-jangan ada indera ke-6. Wah, tapi saya nggak tahu, saya nggak mau bahas itu. Oke ya, intinya gini yang saya mau katakan. Oke lah, misalnya yang kita punya memang hanya logika dan panca indera ini. Ternyata logika dan panca indera kedua-duanya bukanlah jaminan untuk kita bisa mengatakan benar. Maka tidak ada alat, katakanlah gitu,
nggak ada alat dari dalam diri kita yang dengan alat itu kita bisa benar-benar mendapatkan yang namanya kebenaran mutlak. Lalu dengan cara apa? Oke, mungkin saya bisa katakan memang tidak ada cara. Karena memang tidak ada cara itu, maka sebenarnya kita tidak tahu yang benar-benar benar sejati. Karena tidak ada cara untuk mengakses kebenaran mutlak, maka kita memang tidak pernah benar-benar tahu yang namanya kebenaran mutlak. Kita tidak pernah benar-benar tahu ini. Yang kita tahu adalah pendekatannya. Kita mencoba mendekati ke arah kebenaran mutlak itu. Tapi kita tidak pernah benar-benar sampai kepada kebenaran mutlak. Gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan adalah ada orang yang putus asa. Yang putus asa. Tidak tahu kebenaran sejati, ya maka tidak usah dipikirkan tentang kebenaran sejati itu. Memang nggak ada. Ada yang mengatakan memang nggak ada. Karena kita ya terbatas di sini-sini saja. Tapi mungkin sebagian orang atau banyak orang, dia meletakkan kebenaran mutlak itu, atau yang punya hak untuk mengetahui kebenaran mutlak itu memang ada, tapi bukan kita. Maka ada yang benar-benar mengetahui kebenaran sejati, tapi bukan kita. Siapa itu? Yaitu yang punya hak mutlak untuk memutuskan tentang kebenaran dan tidak kebenaran. Ada yang benar-benar mengetahui kebenaran sejati. Kemudian orang mengatakan itu adalah Tuhan. Yang mengetahui segala-galanya, yang mengetahui yang tersembunyi, gitu ya. Yang mengetahui yang benar-benar benar dan yang tidak benar adalah hanya Tuhan. Gitu. Akhirnya pada tahap itu orang hanya bisa sampai pada pasrah. Gitu ya. Pasrah maksudnya pasrah memberikan atau merelakan pengetahuan tentang kebenaran sejati itu memang bukan pada dia. Posisi kita ternyata adalah tidak tahu. Gitu. Kita belajar fisika banyak, gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah kita tentu akan sampai kepada titik pasrah bahwa memang kita tidak tahu yang benar-benar sebenarnya, itu kita nggak tahu. Makanya kemarin ada yang tanya, apakah ada ilmu tunggal, gitu, yang dari apakah ada ilmu yang menjadi dasar dari semuanya fisika, gitu. Semua rumus-rumus dan sebagainya dalam fisika itu apakah ada ilmu dasarnya, gitu. Ya kalau orang ngomongnya sebatas tentang fisika itu, saya ngomong sekarang sedang dibangun yang namanya theory of everything, gitu ya. Teori dari segalanya, teori tentang segalanya, teori tentang segalanya, yang mencoba menggabungkan gaya-gaya yang ada di alam semesta ini itu menjadi satu pembahasan, gitu ya, ke dalam gaya-gaya pokok atau gaya-gaya utama, gitu. Kemudian semuanya mau dijadikan satu teori, gitu. Tapi kalau mau yang menjadi asal dari segala-galanya, saya jawab ya la ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatu selain yang tunggal itu, karena pusat dari ketidaktahuan itu terjawabnya adalah di dalam la ilaha illallah itu. Dan memang bukan hak kita untuk mengetahui segala-galanya selain menyerahkan pengetahuan itu kepada la ilaha illallah tadi, gitu ya. Jadi menurut saya, kalau orang belajar fisika sampai tidak bisa sampai ke la ilaha illallah, atau orang belajar apapun harus fisika, kok tidak bisa mendapatkan la ilaha illallah tadi, itu gagal belajar. Mau belajar apapun, mau mendapatkan pengetahuan seberapapun, kalau tidak sampai ke titik pasrah,
tidak sampai ke titik bahwa tidak saya yang tahu, bukan saya yang benar-benar tahu. Orang belajar kemudian dia merasa lebih tahu dan semakin tahu, kemudian merasa tahu segala-galanya, maka itu adalah kegagalan dalam belajar. Orang belajar akan semakin tahu bahwa dia tidak tahu, intinya gitu. Termasuk belajar fisika. Dengan itu ternyata bisa mengakui bahwa ternyata ada yang maha tahu. Meskipun tidak semua orang akan menerima ini. Tidak semua orang bisa mengakui bahwa ada yang maha tahu. Karena juga nggak ada yang membuktikan, nggak ada yang bisa membuktikan tentang keberadaan yang maha tahu itu. Selain juga keyakinan. Gitu ya. Makanya saya sampaikan juga nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi sebagian orang akan lebih puas ketika dia tidak bisa menjawab, kemudian dia percaya bahwa ada yang bisa menjawab, tapi bukan dia. Gitu. Maka dia merunduk. Ya. Kalau istilahnya ada ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Semakin banyak diberi pengetahuan, semakin sadar bahwa dia semakin banyak tidak tahunya. Oke lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.